Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membawakan alur cerita horor lagi nih, film zombie dengan kearifan lokal Vrindavan. Film yang berjudul Zombie keluaran tahun 2019 ini menceritakan sekumpulan suami-suami yang lagi pada gedek sama kehidupan rumah tangga mereka. Mereka memutuskan untuk party-party di sebuah resort untuk heaven dan gila-gilaan bareng. Tetapi tanpa mereka ketahui, tuh resort malah berubah menjadi kopdarnya para zombie-zombie. Nah, mau tau gimana kekoplakan mereka untuk melarikan diri daripada zombie-zombie yang nakal itu? So, siapkan semur jengkor dengan kafe latte mochaccino. Om Bemper Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan seorang peternak ayam yang membuang bangkai ayam di empang. Nggak lama, ada mas-mas yang mengambil tuh ayam tiren yang udah busuk. Kita juga diperlihatkan, ternyata tuh empang adalah saluran pembuangan limbah pabrik kimia yang berbahaya. Pesan dari Om Ewok nih, please kalian jangan buang sampah sembarangan ya. Yuk kita jaga alam kita bareng-bareng biar nggak polusi. Kalau bukan kita, siapa lagi, ya kan? Bangkainya, Om kira tuh ayam mau dimakan sendiri karena Om kira tuh mas-mas miskin banget. Ternyata tuh ayam diolah lagi biar nggak kelihatan kayak ayam tiren. Dan bangkainya lagi, tuh ayam yang udah jamuran dijual ke restoran mewah coy. Wah nggak bener nih. Dan filmnya pun dimulai. Di tempat lain diperlihatkan beban keluarga yang siang-siang masih aja pulas bobo karena punya suami yang pengangguran dan atlet rebahan profesional. Istri Cina pun langsung nendang tuh cowok nggak guna dari kasur. Diceritakan kalau Cina kerjaannya cuma males-malesan. Dia juga masih tinggal di pondok mertua indah. Setiap hari semua orang pada nyap-nyap sama dia karena emang dia tuh pemalas banget. BTW, ada penonton Om yang kayak Cina ini nggak sih ya? Suatu hari dia dipaksa untuk melamar pekerjaan oleh istri dan mertuanya. Intinya kalau nggak dapat kerjaan, mendingan nggak usah pulang sekalian. Tetapi apalah daya, setiap perusahaan yang dia lamar pasti langsung menolak mentah-mentah pemalas kayak China ini. Di tempat lain diperlihatkan cowok anak mami yang bernama Sing. Di rumah, istri dan ibunya pasti ribut-ribut dan selalu memperebutkan sesuatu. Intinya, istri sama ibunya itu pengen Sing hanya memperhatikan mereka masing-masing. Nah, karena udah nggak kuat, maknya Sing berniat pengen pergi dari rumah. Tetapi bangkainya, istrinya juga nggak mau kalah. Dia juga pengen minggat karena punya mertua yang nyap-nyap terus tiap hari. Dan mereka pun tawur di depan rumah. Nah, kita pindah ke beban keluarga yang ketiga. Diperlihatkan Gota merupakan seorang gamer PUBG. Siang malam selalu aja dia nggak bisa lepas main PUBG. Nah, babenya yang absurd banget ini pengen segera anaknya menikah. Maka dia berniat menjodohkan Gotham sama cewek pilihannya. Gotham jelas saja ogah banget dong. Tetapi karena terus dipaksa, akhirnya dia nggak punya pilihan lain. Tetapi dengan satu syarat, kalau tuh cewek juga harus pintar main game. Nggak lama pertemuan keluarga pun dilakukan. Duh, ngeliat campernya kayak gini Om kok nggak yakin ya. Nggak lama keluar mbak-mbak. Ya lumayan lah. Di sini Gotham langsung menanyakan, apakah tahu mbak-mbak bisa main game? Nggak pakai babi bu, dia langsung joget-joget. Disawer lagi. Oh ternyata game yang dimaksud dia itu adalah pinter goyang. Wow sekali. Nah karena semua punya masalah masing-masing, tiga sekawan ini pun akhirnya berniat mabuk ciu di warung remang-remang. Tetapi di tempat lain, tepatnya di kantor polisi India, diperlihatkan para polisi di sana lagi ngaplokin penjahat. Inspektur polisi Paner menanyakan di mana posisi bos dari preman itu. Tetapi tuh preman nggak mau ngasih tahu. Nah di saat yang bersamaan terlihat mas-mas yang langsung nyomot donat di ibu-ibu gorengan. Wah zombinya keluar. Bukan ternyata. Om kirain zombinya udah keluar. Tapi seremnya emang sama sih. Ternyata itu adalah pistol Raj, preman paling bengis di pasar. Di sini dia juga menculik anggota polisi untuk menanyakan di mana anak buahnya yang ditangkap polisi. Nggak lama, pistol menelpon Panir. Dia pengen melakukan penukaran sandera. Tetapi Panir bingung. Mau ditukar sama apa? Orang anak buahnya lengkap kok. Bangkainya, ternyata anak buahnya salah nangkep orang. Ternyata yang ditangkap sama anak buahnya pistol itu adalah PNS honorer yang seragamnya sama kayak polisi India. Karena salah tangkep, pistol pun ngasih uang jajan kepada korban salah tangkap itu. Kasian. Kita lompat ke warung remang-remang yuk. Di sana diperlihatkan pemabok profesional yang bernama Philip. Di warung itu juga semua orang pada segan sama Philip karena belum ada orang yang pernah ngalahin dia minum. Udut sih, sebal sebul. Nah di warung itu juga ternyata tiga serangkai lagi pada kolong. Nggak lama pistol dan gengnya juga datang dan langsung mengusir tiga serangkai karena tuh meja adalah meja mereka. Bangkainya, karena pistol lebih mirip pelayan daripada preman, tuh tiga cowok on malah memesan makanan kepada mereka. Karena dikira pelayan terus, preman-preman itu pun akhirnya kalah mental dan pergi dari sana.
Nah, setelah dapat meja, pistol kembali menelpon Panir. Dia mengancam akan membeberkan semua bukti korupsi Panir kalau anak buahnya nggak dibebasin. Semua bukti udah ada di HP-nya. Sedangkan di meja 3 serangkai, tiba-tiba datang bapak-bapak yang lagi mabok parah. Dia langsung menunjukkan foto istrinya yang cakep banget. Dia curhat kalau istrinya yang cantik jelita dan seksi itu, hobinya cuma main TikTok terus. Di mana-mana TikTok, TikTok di mana-mana. Tiada hari hidup tanpa goyang pargoy. Sampai pun dia dianggurin. Bentar, itu muka sama leher kok beda warna ya. Intinya dia lagi gedek banget sama istrinya. Nah, karena punya nasib yang sama, akhirnya mereka berempat pun mendem bareng. Kita balik ke Mas Zombie. Mas Pistol maksud Om. Nah, karena lagi mabuk, tiba-tiba si Philip malah ngajak ribut si Pistol and the Gang. Sehingga tuh warung remang-remang malah jadi ajang tawuran. Karena udah ribut, 3 sekawan plus bapak-bapak galau itu akhirnya memilih pergi dari sana. Sedangkan di dalam, pas kondisi udah porak-poranda, Philip malah menemukan HP yang terjatuh dan langsung ngebatu HP. Di luar ternyata om-om tadi itu orang tajir. Mobilnya aja BMW coy. Dia pun mengajak sohib-sohib barunya untuk cabut dari sana. Tetapi si Philip tiba-tiba ngintil dengan membawakan 1 kardus arak Bali. Ya jelas aja dia langsung disuruh masuk dong. Di tempat lain diperlihatkan sebuah konferensi dokter untuk membahas tentang virus-virus baru yang sedang merebak. Mulai dari virus corona, virus flu babi, virus cinta, semua dibahas. Salah satu pembicaranya adalah Mbak Semloha yang bernama Aiswarai. Susah. Om panggil Mbak Ais aja deh, biar kelihatan India rasa Sunda. Di sana dia membawakan materi tentang virus yang bisa saja bermutasi dari pencemaran lingkungan dan membahayakan manusia. Sedangkan di tempat lain, nih orang-orang koplak malah asik headbang sambil mabok di dalam mobil. Abis headbang, mereka malah mewek pas dengerin mamah dedeh ceramah. Abis itu, jojing lagi. Orang mabok mah bebas ya. Nah, kita lompat lagi ke Pistol dan kawan-kawan. Bentar, nih film dari tadi kok lompat-lompat mulu ya, Om pusing jadinya. Nah, di sini pas Pistol mau menelpon Panner lagi, dia baru sadar kalau HP-nya udah hilang. Pas nelpon tuh HP-nya, yang ngangkat ternyata si Philip. Jelas aja namanya orang lagi mabok kok ya ditelepon. Ya dia jawabnya seenak jidatnya aja dong. Dan dia juga gak mau ngembaliin tuh HP. Gak cuman itu, dia juga ngoper-ngoper tuh HP ke semua orang yang ngoceh sana sini. Yang akhirnya membuat Pistol jadi gedek sendiri. Setelah Pistol telpon, sekarang yang nelpon adalah si Panir. Hampir sama pas ditelepon sama Pistol. Di sini dia juga dikacangin sama si Philip. Nah, malam harinya pas pengaruh mirasnya udah pada hilang, Vijay baru sadar. Lah, kok banyak orang di mobilnya? Gak kena semua lagi. Tetapi Singh langsung menunjukkan foto selfie mereka pas semua pada happy-happy tadi di mobil. Karena nggak tahu ini ada di mana, mereka semua pun memohon agar diizinkan nebeng pulang. Kalau nggak ya sekalian aja mereka hepan lagi. Gotham juga bilang, bos, daripada ente pulang ketemu sama istri ente yang lehernya belang dan maniak TikTok itu, mending malam ini kita healing-healing tai kucing. Bener nggak? Setelah ngitung-ngitung, akhirnya Vijay setuju untuk healing-healing bareng orang-orang koplak itu. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah resort. Pas mau memesan kamar, ternyata hanya ada 1 kamar yang tersisa karena semua kamar udah pada di booking sama rombongan rumah sakit yang lagi studi tour. Karena nggak mau bermalam sama orang-orang koplak itu 1 kamar, mereka pun cabut. Tetapi pas mau cabut, ada bis yang datang dan turunlah bidadari-bidadari langit yang cantik benar. Melihat itu, semua orang pada girang dong. Bujuk cabang bayi itu zombinya. Oh, ternyata bukan. Bangkehnya tuh emak-emak juga ada yang suka. Si Philip dasar nih orang, matanya keder kali ya. Nah, karena melihat rombongan cewek-cewek cantik itu, akhirnya mereka pun memutuskan menginap di sana. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata ayam tiren yang di awal film itu disajikan di resort itu. Karena pingin healing-healing tai kucing di sana, malam harinya mereka pun joget-joget. Wow, besar sekali. Mumpung belum puasa nih, nikmatin aja deh. Bangkainya pas Om lagi fokus lihat yang gendal-gendul, tiba-tiba Philip merebut meja DJ dan langsung memutarkan lagu kesukaannya. Dan sekarang giliran si cowok-cowok yang unjuk kebolehan.
Setelah puas ajojing bareng, mereka pun lapar dan pengen makan. Sialnya semua makanan di prasmanan udah pada ludes, sehingga mereka nggak jadi makan. Keesokan harinya, tiba-tiba kondisi hotel udah terlihat porak-poranda, dan ada mbak-mbak yang jalannya sempoyongan. Sedangkan di kamarnya orang-orang koplak, terlihat Vijay yang lagi ngimpi basah kebangun gara-gara ketendang otongnya sama si Philip. Kirain otong, ternyata botol. Lagian kenapa tuh botol bisa sampai transit di situ sih? Karena semalam gak makan, mereka pun mencoba mencari makanan di sana. Gautam yang lagi kekitar sendirian, tiba-tiba mengotok kamar secara random. Bangke, wow. Muncul mbak-mbak super duper pulen yang pas dulu buatnya kebanyakan baking soda. Ngembang sengembang-ngembangnya itu mas. Karena gugup, Gautam malah bilang kalau dia pengen minta susu. Susu saset buat ngopi. Buat mimik susu pagi-pagi maksudnya. Jelas aja si Ace langsung marah-marah dong. Emangnya dia pabrik susu? Ya enggak sih mbak, tapi mirip. Nah, sedangkan Cina sama Sing malah celamitan nyari cewek yang semalam joget bareng mereka. Dengan modal bunga hasil nyolong di lobi, mereka pun mencoba mencari cewek-cewek semlohai itu. Sedangkan si Philip yang masih pules, tiba-tiba di kamar ada yang gedor-gedor kamar hotelnya. Dan tiba-tiba ada tangan yang kena cat mobil ngetok-ngetok di sana. Sialnya, si Philip yang masih mabok malah membukakan pintu kamar dan kembali bobok manis. Dan pas melek, barulah dia jiper. Di tempat lain terlihat Gautam yang gagal nyicipin susu. Minta susu ke Mbak Yes maksud Om. Terlihat kaget ketika melihat mbak-mbak semlohai yang lagi pakai baju biru lagi ketakutan. Pas mbak itu lari dengan gendal-gendul, dia pun ikutan lari ngikutin dan langsung mencoba masuk ke kamarnya Ace. Di tempat lainnya lagi, dua koplak malah lagi asik ngerayu mbak-mbak yang lagi ngobrol sama tembok. Pas tuh mbak-mbak membalikan badan, langsung deh mereka pada jiper dan langsung ngacir ketika melihat tuh muka mbak-mbak. Nah, kembali lagi ke Philip yuk. Terlihat dia sedang gulat smackdown sama Mbak Zombie. Kampretnya, Vijay yang melihat Philip lagi gulat sama mbak-mbak malah ngira Philip lagi enak-enak. Pas mau ikutan mabar, dia malah ditangkap sama Om Zombie kumisan. Kembali lagi ke Gautam. Yang sabar ya, emang nih film lompat-lompat gini, Om juga senep. Nah, mbak-mbak pulen berbaju biru itu menceritakan awal mula dia sampai ngos-ngosan kayak gitu. Ternyata pas pesta kebun tadi pagi, tiba-tiba teman-teman rombongannya lagi asik makan ayam. Tiba-tiba pada hoek-hoek sendiri. Gak lama semua orang yang tadi hoek-hoek itu langsung menyerang orang-orang di sekitarnya. Dan kondisi pun menjadi kacau balau. Tetapi si Gautam melihat kalau tuh mbak-mbak kena gigitan di tangannya. Melihat itu, Gautam langsung menyuruh Ace pergi dari sana daripada ikutan diimut sama Mbak Zombie. Dan benar aja, pas mereka udah keluar, tuh Mbak Lekbong biru langsung berubah menjadi zombie. Kembali lagi ke kamar, pas melihat teman-temannya mau dipertuing sama zombie, Cina dan Sing langsung menolong teman-teman koplaknya itu. Dan langsung deh mereka kabur. Ternyata kondisi hotel udah parah banget dengan zombie-zombie yang berkeliaran di mana-mana. Begitu juga dengan Gautam dan si Mbak Gedal-Gendul. Mereka juga mencoba mencari jalan keluar untuk kabur. Bangke, gebugin! Lalalah orang ternyata. Maaf ya. Nah, pas kondisi mereka semakin tegang, 4 serangkai koplak ini menyuruh Mas Kumis untuk maju duluan. Untungnya dia ketemu sama Mbak Bohei dan Gautam, bukannya zombie. Kampret zombinya keluar. Jelas aja mereka langsung pada kabur dong dan meninggalkan Mas Kumis itu. Nah, pas sampai di luar, situasi malah tambah parah karena di sana udah banyak zombie-zombie yang berkeliaran. Pada saat mereka melihat mobilnya, mereka langsung pengen kabur ke mobil. Sialnya, si Sing yang on parah malah ngelempar tuh kunci kekencengan, sampai nyasar tuh kunci ke belahannya Mbak Zombie. Alhasil mereka malah kejebak di mobil dikelilingi sama zombie-zombie yang nepsongan. Gak kerasa mereka pun digerayangin sampai malam. Karena udah capek nepuk-nepuk mobil terus, akhirnya tuh zombie pada cabut. Nah, karena masih atut, mereka pun gak berani kabur. Di sini Ace juga menjelaskan kalau mereka itu adalah zombie dan memperingatkan mereka semua jangan sampai kegigit. Kalau sampai kegigit, mereka akan berubah menjadi zombie juga. Kampretnya, karena lapar, mereka malah mengambil botol Amer dan malah minum-minum. Sedangkan di tempat lain, Pistol mendatangkan ahli IT untuk melacak HP-nya. Nggak pakai lama, si Kunal langsung mencoba melacak menggunakan GPS. Lompat lagi ke hotel. Karena udah mendem parah, mereka malah keluar dengan santainya. Nggak cuman itu, karena mabok, mereka juga nggak takut sama zombie dan malah nantang tuh para zombie. Karena cuman Ace aja yang nggak mabuk, dia langsung gaplok Gautam yang langsung sadar dan kabur ketika melihat zombie. Di sini orang-orang on itu malah pada nggak kabur, tetapi ketika diteriakin, mereka baru deh sadar dan langsung kabur ngiprit. Sialnya, mereka semua malah berpisah. Si Gautam masuk ke ruang CCTV bareng Mbak Bohei. Wah, untung banget nggak sini. Si Gautam kekurung bareng Mbak Is yang, sudahlah. Karena masih dalam efek mabuk ciu, Gautam pun melihat Ace dengan pose menantang. Bentar, Om menikmatin minum susu. Minum aqua dulu maksudnya.
Duh, tuh bibir bisa kelipet-lipet gitu ya. Ternyata itu cuman halusinasinya Gotham aja. Nah, sedangkan Sising sama Philip malah kejebak di toilet. Koplaknya melihat toilet, si Philip malah mules. Tetapi dia malah ribut karena dia nggak bisa nelek di toilet duduk. Tiba-tiba ada Mbak Jobi yang serem masuk toilet itu. Dia juga langsung membuka pintu satu persatu di toilet. Nah, teleknya, si Philip yang udah di ujung ubun-ubun, akhirnya malah nelek di sana. Sedangkan Sising malah ngamuk-ngamuk sama si Philip. Bisa-bisanya tuh orang nelek pas kondisi kayak gini. Di sini dia dilema. Kalau keluar dimut sama zombie, kalau di dalam bau tokainya Philip parah banget. Akhirnya Sising pun memutuskan cabut dari sana. Lebih serem tokainya Philip daripada Mbak Zombie. Nah, sedangkan China kekurung sama si Vijay di dapur. Di sini Vijay malah ngeributin dia lapar dan pengen pergi dari sana dan nyari makanan. Pas Gotham mengecek keluar, dia langsung ketakutan. Nah, pas Vijay ikutan ngecek lewat jendela, dia langsung kaget. Gimana nggak kaget pas ngeliat gituan? Karena udah ketahuan zombie, mereka pun ngumpet di dapur. Tetapi sialnya mereka malah ketahuan. Untuk meloloskan diri, mereka malah melakukan hal yang membuat emak-emak Indonesia pada ngamuk, yaitu buang-buang minyak goreng. Nggak tahu apa minyak goreng lagi langka. Kemarin aja di komentar ada yang bilang kalau telat nonton film Om gara-gara ngantri minyak goreng dulu. Dan sialnya lagi, nggak dapat lagi tuh minyak gorengnya. Belum puas buang-buang minyak goreng, si Cina masih aja buang-buang minyak untuk jebakan. Sialnya yang kena jebakan Batman itu adalah Philip sama Sising. Singkat cerita, mereka bisa keluar dari hotel. Ketika itu, mereka malah melihat emak-emak yang malah lagi asik selfie. Vijay jelas saja langsung mengajak emak-emak itu untuk kabur bersama mereka. Bangkainya, tuh emak-emak ternyata zombie yang lagi narsis. Dan si Vijay pun langsung dikelomoh-kelomoh sama tuh emak-emak zombie. Untungnya teman-temannya bisa menyelamatkan Vijay. Dari ruangan CCTV, Gotham pun bisa melihat teman-temannya lagi pada dikejar-kejar zombie. Dia pun langsung inisiatif, langsung menyuruh mereka semua untuk masuk. Tetapi sialnya, karena dikejar-kejar tadi itulah, sekarang para zombie-zombie itu malah pada kopdar di sana. Karena nggak punya jalan keluar lain, Ace mencoba mencari jalan keluar. Dan ketika melihat jendela, ada trampolin di bawah. Karena terpaksa, Ace langsung menyuruh Philip untuk melompat. Dan epicnya, cara itu berhasil coy. Dan cara itu pun diikutin oleh semua orang. Bentar, Om pengen lihat pas Ace lompat deh. Wow, mantul-mantul sekali. Trampolinnya maksud Om, trampolin. Singkat cerita, semua orang bisa kabur dengan lompat twing-twing dari trampolin itu. Sedangkan di tempat lain, Kunal berhasil menemukan lokasi HP-nya Pistol dan langsung cabut menuju lokasi itu. Balik lagi ke kawanan Koplak. Nah, walaupun udah bisa kabur dari hotel, mereka malah semakin mumet karena ternyata di luar lebih banyak zombie daripada di dalam. Di sini akhirnya, Mbak Gino-Gino itu memiliki ide, yaitu dengan mengikuti gaya zombie. Siapa tahu bisa ngibulin tuh para zombie. Nggak pakai lama, Mbak Melenuk itu udah berubah cosplay jadi zombie cantik. Sedangkan yang lain bangke sekali. Karena banyak zombie cewek, Sing dan Gotham menyamar pakai baju cewek. Aduh, jalannya kok menjiwai sekali. Astagfirullah, itu perut apaan? Tolong, mata Om panas. Duh, mimpi apa Om lihat mas-mas brewokan yang udah diumbar kemana-mana? Astagfirullah, ini apa lagi sih? Si Vijay malah pakai rok mini, pakai sumpelan toket lagi. Aduh, tolong Om Wal. Dah. Singkat cerita, sebelum membaur sama zombie-zombie, mereka pun latihan dulu biar mirip sama zombie beneran. Walaupun Mbak Ace mirip zombie, Om tetap suka kok. Bangkainya, walaupun tuh ide Koplak, ternyata cara itu berhasil. Tetapi pas mau cabut, ada emak-emak zombie narsis yang tadi mencegat mereka. Nah, di sini Philip yang gak menyamar langsung prewiwit. Dan jelas aja semua zombie langsung pada mengejar si Philip. Ternyata si Philip emang sengaja gak dandan agar bisa menjebak semua zombie itu masuk ke sebuah ruangan. Dal. Ketika teman-temannya mengira Philip pasti udah entet diimut sama para zombie-zombie itu, tiba-tiba si Philip keluar dengan slow motion. Jadi Bruce Lee dong. Hebat sekali film ini. Kayaknya Om kira si Philip mau melawan tuh para zombie. Ternyata dia malah langsung kabur. Aduh, menang gaya doang. Setelah udah merasa selamat, tiba-tiba mereka langsung kembali jiper ketika melihat anak buah Pistol. Nggak lama, keluarlah zombie paling serem. Maksud Om si Pistol sih. Tapi emang lebih serem daripada zombie sih. Di sini Pistol menanyakan di mana HP-nya. Tetapi sialnya, tuh HP jatuh pas di dalam bangunan yang tadi yang penuh zombie-zombie itu. Ace dan yang lain juga bilang kalau di dalam rumah itu penuh dengan para zombie. Tetapi Pistol dan yang lain malah pada nggak percaya. Karena nggak ada yang membukakan pintu, Kunal dengan pedenya langsung mencoba membuka pintu itu. Ngeheknya si Kunal malah bilang, "Bos, di dalam lagi ada pesta bos. Banyak orang yang belepotan kue tar."
Dan dengan entengnya dia membuka pintu dan langsung joget-joget shuffle dance. Nah kan, dibilangin ngeyel sih. Jelas saja si Kunal langsung dimamam sama tuh mama zombie. Pas mau kabur, si Philip malah menyelamatkan si Pistol. Di gudang, semua orang pada ngamuk-ngamuk sama si Pistol. Karena udah dibilangin masih aja ngeyel. Sekarang tuh zombie-zombie akhirnya pada keluar lagi deh. Karena nggak guna juga pada berdebat, Teh Eis kembali menengahi. Yang penting kita bisa selamat keluar dari sini. Dan bangkainya, ini penampakan paling serem di seluruh film ini. Pas Pistol dandan jadi cewek, serem banget coy. Intinya mereka berpura-pura menjadi zombie lagi. Sialnya, karena Pistol terlalu mirip sama zombie Kunal malah narik tuh roknya Pistol sampai melorot lagi. Jelas aja si Pistol teriak-teriak dong, yang membuat penyamaran mereka akhirnya malah terbongkar. Ngeheknya pas semua orang pada sibuk melarikan diri, si Philip malah asik mabok di pojokan. Karena jengkel, mereka pun gebukin si Philip. Kampretnya, si Pistol malah ditemplokin zombie. Sialnya, walaupun mereka berhasil kabur, tetapi si Pistol digigit sama tuh zombie. Jelas aja, semua orang pada lempar-lemparan si Pistol. Lah kok giliran ke Eis tiba-tiba berhenti? Wah, nggak seru nih. Ketika tahu kalau habis digigit zombie pasti akan berubah menjadi zombie, Pistol akhirnya memutuskan untuk menghancurkan semua zombie sebelum dia berubah menjadi zombie beneran. Sekarang aja udah serem, apalagi jadi zombie, om. Dengan kekuatan gorilanya, dia pun langsung menghajar zombie mas-mas di sana sampai mental. Dan ngeheknya, adegan Avenger versi Vrindavan pun muncul. Ciat, gedebuk, celepak, peletak, tuing, gelak, bus, gondal, gandul, ceblat, gedebuk, peletak, wish. Perang, kelentang, tuing, gelandak, gludak, perang, tak, jebang, pang, geledak. Intinya setelah semua zombie dikalahin sama Avenger, dengan kearifan lokal ini, tiba-tiba si Panner muncul. Emang sih polisi datangnya pasti terlambat. Kampretnya, melihat ada pembantaian di sana, Panner jadi punya alasan menangkap si Pistol. Tetapi pas dibilangin semua itu adalah zombie, si Panner malah ketawa dan gak percaya. Sialnya, ada satu zombie yang bangkit kembali. Karena gak percaya, si Panner pun langsung mendatangi tuh zombie. Dan seperti yang kita perkirakan, si Panner pun langsung dimamam sama zombie beserta anak buahnya. Sedangkan sahabat Koplak malah langsung dadah-dadah dan cabut dari sana. Dan tamat. Wow, ending yang sangat bangke sekali. Lah cuman gini doang endingnya ya. Wah, penonton kecewa nih. Dah, gitu aja. Seenggaknya bisa menghibur sih. So, bagi kalian suka dengan video ini silahkan untuk like, komen, dan share. Di-share ke teman-teman kalian, ke WA, ke grup keluarga, ke grup mantan. Lala yang bantuin om biar banyak yang nonton. Jangan lupa juga yang belum subscribe, untuk subscribe dong. Klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton. Makasih banget. Om Brewok pamit dulu. Biar melatih hit. Dadah.